Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Sagung Istri Mira Arya Surinantara dengan NIM 20105221040 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan analisis data statistik deskriptif yang meliputi ukuran pemusatan data, membuat tabel distribusi frekuensi, membuat histogram, membuat kurva normal, dan juga menghitung sebaran data. Nah, adapun data yang saya gunakan adalah jumlah penjualan buah di sebuah toko swalayan. Nah, banyak produk yang saya gunakan yaitu sebanyak 52 produk buah. Nah, pada jumlah nilai ini akan saya ganti dengan banyaknya penjualan. Agar lebih mempermudah untuk mengerti. Nah, tahap selanjutnya adalah apabila produk semua buah ini sudah ditentukan dan juga banyak perekapan penjualannya sudah ditentukan, maka selanjutnya yang akan dilakukan adalah yaitu membuat rata-rata median modus jumlah kelas dan lain-lainnya dengan cara yang pertama pada rata itu kita akan ketik sama dengan lalu average kurung buka, lalu kita akan drag pada banyak penjualan dari produk pertama sampai dengan produk terakhir. Enter. Nah, sudah muncul di sana, lalu kita lanjut ke median dengan ketik sama dengan ketik median kurung buka, drag lagi banyak penjualan dari produk pertama hingga produk terakhir, enter lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencari modusnya. Modusnya kita ketik sama dengan lalu mode kurung buka, kita drag lagi dari produk pertama sampai dengan produk terakhir, enter lagi. Nah, untuk jumlah kelas kita akan menggunakan rumus dari Sturges yang di atas ini, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log 10. Kenapa log 10? Karena yang paling umum itu adalah log 10. Nah, kurung buka jumlah dari banyak produk yang kita buat, yaitu sebanyak 52 produk, kurung tutup, dan enter. Nah, sudah ketemu, lalu kita akan mencari jumlah penjualan minimalnya dengan cara ketik sama dengan min, kurung buka, kita drag lagi dari yang pertama hingga terakhir, enter. Begitu juga dengan penjualan maksimal atau maksimum, kita akan ketik sama dengan lalu max pakai X, kurung buka, drag lagi banyak penjualan yang pertama hingga terakhir, enter lagi. Nah, untuk panjang kelasnya, pada kolom panjang kelas caranya mencari adalah dengan ketik sama dengan kurung buka, penjualan maksimumnya kita klik, lalu dikurangi dengan penjualan minimumnya, lalu kurung tutup dan dibagi dengan jumlah kelasnya, lalu di enter. Nah, sebagai informasi, jumlah kelas di sini sebenarnya dipermudah apabila dibulatkan. Jadi di sini jumlah kelasnya terdapat 7 kelas. Karena di sini jika menggunakan 6 koma, maka dia akan tersisa lagi beberapa kelas gitu. Maka akan dibulatkan menjadi 7 kelas. Nah, untuk standar deviasinya kita ketik sama dengan lalu stdfv kurung buka, lalu kita drag lagi produk pertama sampai produk terakhir, lalu di enter. Nah, untuk mencari rata median modus jumlah kelas dan lain-lain itu sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah mencoba untuk membuat tabel distribusi frekuensi,
histogram, kurva normal, dan juga sebaran datanya. Nah, sebelum membuat, kita harus menghitung nilai distribusi normalnya terlebih dahulu, yaitu dengan menghitung nilai z-score yang ini dari masing-masing data yang sudah dibuat. Nah, caranya adalah yang pertama, sebagai contoh kita klik sama dengan, lalu ketik null this. Ini sudah ada, klik 2 kali saja. Nah, teman-teman harus melihat di sini, karena di masing-masing PC atau laptop itu biasanya berbeda-beda, ada yang menggunakan titik 2 seperti saya, dan ada juga yang menggunakan hanya koma saja. Nah, teman-teman harus melihat tanda-tanda seperti ini karena tidak akan error dia. Nah, lalu yang harus kita lakukan adalah memasukkan X-nya. X-nya adalah banyak penjualan. Kita klik saja, lalu sudah keluar C10 seperti ini. Lalu ikuti tanda berikutnya yaitu titik koma. Lalu kita masukkan min-nya. Min-nya adalah rata. Rata kita klik juga. Sudah, lalu kita klik lagi titik koma. Kita masukkan standar deviasinya. Lalu kita masukkan kumulatif. Kumulatif di sini kita pilih probabilitas yaitu false. False. Ini klik 2 yaitu kurung tutup, enter. Nah, untuk meneruskan ke bawah sebenarnya kita bisa drag saja seperti ini. Nah, karena hasilnya keluarnya 6 seperti ini, artinya itu datanya belum sesuai atau terdapat error di beberapa data. Karena yang kita gunakan di sini hanya sama di bagian min-nya, standar deviasi, sedangkan banyak penjualannya kita berbeda. Nah, cara yang harus kita lakukan adalah pada bagian atas ini, pada G17 kita tambahkan simbol dolar dengan cara mengetik atau mengklik F4. Lalu di G24 juga kita klik F4, lalu kita enter. Nah, setelah itu baru kita bisa drag ke bawah sampai produk terakhir. Sudah muncul seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk membuat kurva normal. Nah, data harus diurut dari kecil ke besar. Data yang saya maksud adalah banyak penjualannya ini. Nah, dengan cara sebenarnya dengan cara di blok ketiga kolom ini sampai dengan produk terakhir. Saya contohkan sampai di sini, lalu kita klik data, lalu kita filter. Nah, akan keluar tanda panah ke bawah di setiap kolomnya. Nah, kalian teman-teman bisa pilih di kolom banyak penjualan atau di kolom nilai, yaitu short smallest to largest. Karena saya di sini sudah mensortir semuanya, jadi saya tidak perlu mensortir lagi. Nah, baik. Karena sudah disortir, lalu kita akan mencari kelas intervalnya. Tujuannya mengisi kelas interval adalah untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk mencari kelas intervalnya, kita lihat dulu penjualan minimum kita adalah berapa. Nah, karena di sini penjualan minimum saya adalah 14, maka saya tulis di sini penjualan minimum saya 14. Lalu, di kolom berikutnya, karena tadi menggunakan log 10 dan perbedaan kita adalah 10, maka saya akan mengetiknya dengan sama dengan nah, seperti itu, lalu kita akan bisa drag ke bawah. Maka hasilnya adalah 84. Sudah sesuai dengan penjualan maksimum dari ke 52 jenis produk buah. Dan kita juga bisa lihat di produk yang terakhir, ini Markisa, dia juga jumlah tertingginya adalah 84. Jadi data kita sejauh ini sudah benar. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghitung masing-masing data dengan data analisis. Nah, data analisis yang saya maksud adalah yang berada di pojok kanan atas ini yang sudah saya download tadi. Itu diklik saja, lalu akan muncul
beberapa pilihan, salah satunya ada pilihan histogram. Nah, kita klik saja pilihan histogram tersebut. Setelah mengklik histogram, kita klik saja OK. Nah, di sana akan muncul beberapa kolom dan juga namanya seperti input range, bin range, dan juga output range-nya. Nah, pada input range-nya, saya akan drag dari banyak penjualan dari produk pertama sampai dengan produk terakhir. Nah, untuk bin range-nya, saya akan drag dari jumlah kelas intervalnya. Nah, dan untuk output range-nya, kalian bisa klik saja output range-nya, lalu kalian kolomnya itu kalian isi dengan interval kelasnya. Lalu kalian klik OK dan OK lagi. Maka pada layar Excel kalian sudah akan muncul seperti ini, kolom bin dan frekuensi. Nah, pada bin kalian akan bisa mengganti dengan interval kelas dan juga di sebelahnya frekuensi. Nah, data-data yang terlihat di sini akan kita jumlahkan. Jumlah, yaitu dengan cara sama dengan lalu sum, kurung buka, drag dari frekuensi pertama hingga terakhir, lalu kurung tutup dan enter. Nah, jumlahnya adalah 52. 52 ini merupakan jumlah dari banyaknya produk yang saya buat di kolom tabel sebelah. Nah, untuk lebih memperjelas, maka saya akan bold tulisan ini. Nah, setelah menghitung total dari data-data yang telah ditentukan, maka selanjutnya adalah membuat histogram dengan grafik batang dengan cara blok interval kelas dan juga frekuensi. Lalu kita klik insert, lalu kita pilih kolom dan selesai. Nah, di sini bar saya sudah terlihat berupa diagram batang. Saya akan taruh di sini saja agar lebih terlihat. Nah, karena di sini diagram batangnya masih terlihat sangat kecil, jadi kita bisa klik 2 kali, lalu kita klik kanan, format data series, lalu pada gap width-nya kita kecilkan agar dia batangnya bisa terlihat besar dan jelas. Nah, lalu kita close saja. Nah, untuk saat sementara data saya akan muncul seperti ini. Lalu kita akan membuat data tersebut menjadi sebuah kurva. Nah, karena di sini saya masih menggunakan Excel tahun 2007, jadi di sini untuk di klik 2, saya hanya bisa mengganti chart type-nya dengan menggunakan XY agar dia bisa terlihat seperti kurva. Seperti itu. Jadi yang biru ini terlihat sebagai interval kelasnya dan yang merah ini sebagai frekuensinya. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian data yang dapat saya sampaikan. Sekian yang dapat saya paparkan juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan pemahaman saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya. Dan saya ucapkan sampai jumpa.